Inilah sejarah singkat Keraton Ratu Boko. Selamat menyaksikan. Ingin bertanya Ibu nih, Boleh, Anda silakan. sebagai orang asli Jogja nih misalnya. Saya mau tanya bagaimana sih gambaran singkat mengenai sejarah di Keraton Ratu Boko ini? Ini adalah tempat tinggalnya raja atau disebut dengan Keraton Ratu Boko atau juga ini adalah Kerajaan Mataram kuno. Ya, ini yang penguasa yang menguasai seluruh candi di Jogja itu berpusat di sini, Mas. Nah, bangunannya pada zaman itu menyerupai bangunan pada menganalogikan keraton zaman sekarang. Seperti kita mau tadi itu bicara tentang joglo, bicara tentang tiang-tiang itu adalah mengacu kepada keraton zaman sekarang. Ya. Apa bedanya antara bangunan Buddha dan Hindu? Tadi bedanya pada pucuknya ya, Mas ya. Nah, pucuknya ngono. Itu namanya tadi mutiara atau ratna, lambang suci. Nah, gapura ini sudah dipugar karena dulu pada saat dipimpin oleh Rakewawa itu mertuanya Empu Sendok. Ya, jadi Rakewawa itu adalah menantunya Empu Sendok. Nah, pada saat dipimpin oleh Rakewawa, Gunung Merapi sudah menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Jadi sudah ada hujan-hujan abu vulkanik, Mas. Sudah ada letusan-letusan kecil. Nah, maka pada saat itu Empu Sendok ini kayak mitigasi saja, kayak BNPB. Dia bisa meramal, memprediksi bahwa Gunung Merapi yang meletus yang akan datang itu letusannya akan sangat dahsyat. Sehingga Empu Sendok mempersiapkan untuk membuat kerajaan di Jawa Timur untuk memindahkan kerajaan ini ke sana. Nah, jadi sebelum Gunung Merapi meletus, Empu Sendok sudah memindahkan kerajaan ini secara perlahan-lahan. Ini perpindahannya tuh siap banget lah ya. Pakai niat banget lah. Nah, oleh karena itu di sini tidak banyak peninggalan-peninggalan. Nah, karena sudah dibawa ke Jawa Timuran ya. Bagaimana sih interaksi atau hubungan antara situs sejarah ini dengan komunitas atau masyarakat yang ada tinggal di sekitar sini, Bu? Oke, ya jadi kalau untuk antara Keraton Ratu Boko dengan masyarakat ini memang menguntungkan bagi masyarakat ya. Nah, setelah didirikannya ini sudah menjadi tempat wisata sebagai tempat untuk para tamu-tamu berkunjung, tentu saja masyarakat itu banyak diuntungkan, terutama dari ambil SDM dari sini untuk karyawan-karyawannya, baik itu karyawan harian, status sudah kepegawaian, status kontrak itu semuanya mengambil dari daerah sini saja. Nah, terus nanti misalnya kalau yang berdagang berjualan di sini juga harus orang sini saja, mengutamakan penduduk asli sini supaya penduduk asli sini itu ikut merasakan kepemilikannya ya, merasakan bahwa ini adalah tempat leluhurnya. Nah, jadi mereka itu ikut merasakan keuntungannya. Nah, terus apalagi ya? Nah, ada lagi kesenian-kesenian. Nah, itu juga kayak tadi yang ada musik-musik, itu adalah musik tradisional. Itu juga mengutamakan para sesepuh di sini saja. Karena sesepuh di sini ini memang hobi dia punya kesenian, biar itu dia punya hobi itu tersalurkan. Nah, sebagai untuk menyambut, untuk hiburan para tetamu di sini. Jadi memang pemberdayaan dari situs ini sendiri juga mengajak masyarakat untuk bergabung melestarikan tempat ini. Betul, ya seperti itu. Ya, kita sama-sama baik itu tua muda, kita harus tahu sejarah supaya sejarah kita itu tidak hilang. Memang di Yogyakarta itu adalah sebagai kota wisata, kota kebudayaan, kota pelajar. Burung, ini saluran. Nah, ini adalah belalainya si gajah. Terus ini adalah ada ikan, tapi ikannya buntutnya sudah digoreng. Ya, sana masih ada buntutnya. Ya, sini sebenarnya ada buntutnya, tapi mungkin hanya simbolis saja. Bersembahyang ya, atau Trimurti. Trimurti itu 3 dewa, Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Nah, masing-masing dewa ini memiliki tugas di dunia.
tugasnya Dewa Brahma, dia menciptakan alam semesta. Tugasnya Dewa Siwa adalah dewa pelebur, dewa penghancur. Tapi dia melebur, menghancurkan sesuatu yang jahat-jahat. Terakhir nih, bagaimana pendapat Ibu atau pandangan Ibu mengenai pemanfaatan peninggalan ini sebagai sarana belajar di sekolah atau perguruan tinggi yang kita ketahui bahwa Jogja sendiri adalah kota pelajar, dan apa sih harapan dari Ibu untuk pengelolaan dan pengembangan peninggalan bersejarah ini di masa depan? Ya, saya sangat bangga sekali punya kota budaya seperti ini. Jadi Yogyakarta itu semuanya dikelilingi oleh budaya-budaya. Banyak sekali Yogyakarta menjadi kelangenan. Orang-orang pada kangen Jogja karena memang saya bangga bekerja di sini juga karena kebudayaan ini akhirnya bangkit lagi. Ya, jadi dari baik itu Mataram kuno, Mataram Islam, dan sampai sekarang ini budaya ini selalu dilestarikan semuanya. Ya, dari Mataram kuno, dari Mataram Islam itu semua secara bersama-sama, secara berkesinambungan itu selalu mengedepankan kehidupan pada zaman dahulu. Ya. Jadi kali untuk kita lestarikan iya. Karena memang ini juga salah satu cagar budaya yang memang bisa menjadi tempat wisata, menjadi edukasi ya, terus menjadi tempat penelitian di sini. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, terima kasih kembali. Wes. Say hi. Ini candi, ini gapura bercorak Hindu. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ya. Bu, Kenapa lanjutannya? Iya, dari tempat situ.